lagi dengan Max Motovlog di sini. Di luar lagi hujan, jadi kita naik mobil dulu saja. Karena sepertinya kalau kita paksa naik motor kayaknya kurang bersahabat. Jadi kesempatan hari ini ada banyak sebenarnya kejadian yang bisa kita bahas, mulai dari kasus ojol, terus peraturan yang katanya dilarang dengarkan musik, dilarang merokok pada saat berkendara. Ya, tapi kita lupakan itu semua dulu karena ada sesuatu yang saya bahas. Masih berhubungan dengan dunia otomotif Indonesia, yaitu pertarungan Matic di Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak sekali motor Matic, mulai dari Vario, PCX, NMAX, Lexi juga kemarin baru muncul. Pokoknya pertarungan kelas Matic di Indonesia itu kayaknya cukup ketat. Saya mau bahas secara singkat. Beberapa motor yang saya sebut tadi. Pertama kita mulai dari Vario dulu deh. Vario di kelas 150 besutan Honda. Dengan model ya Vario sudah berapa kali facelift ya. Mulai dari yang ini, terus ini, sampai yang ini. Perpaduan warnanya itu keren. Hitam doff sama velgnya warna gold. Wah, jadi keren. Dengan spesifikasi yang seperti ini, itu tadi, terus harga yang seperti ini untuk OTR Makassar ya. Karena ya kebetulan saya kan domisili di Makassar, jadi saya jelaskan OTR Makassarnya saja. Saya rasa motor ini cukup sangat worth it kalau kalian mencari Matic yang ya enak lah dipakai sehari-hari. Jarang itu saya dengar Vario ada masalahnya. Bisa jadi recommended lah Vario ini ya, mantap. Terus dari Vario terus kita naik lagi ke PCX. Waktu itu PCX belum ada saingannya di kelas motor Matic 150 dengan ABS ya. Pokoknya dulu PCX itu belum ada saingannya. Nah, tapi PCX langsung ini bermasalah dengan harganya yang terlalu mahal, saya bilang memang. Dulu itu PCX belum ada saingannya dengan spesifikasi yang seperti ini dan dengan harga yang ya menyentuh 39 ke atas lah. 39 ke atas sekian itu saya bilang cukup premium lah. Ya maklum sih, karena dulu itu PCX kan belum ada versi lokalnya. Jadi semua PCX yang ada di Indonesia dulu itu diimpor dari negara tetangga kita, dari Thailand. Dimana di Thailand itu sudah ada X-Motion, di Indonesia belum ada. Kenapa kita selalu dapat motor yang telat semua? Nah, hingga pada akhirnya Honda PCX mengalami perubahan di 2018 ini dengan ya spesifikasinya kayaknya tidak terlalu berubah jauh. Perubahan yang signifikan itu ada di fiturnya yang sekarang sudah pakai keyless. Jadi sudah tidak pakai anak kunci lagi seperti motor-motor pada umumnya. Perubahan dari PCX lama ke PCX baru. Nah, sekarang PCX baru itu
sudah jauh lebih murah daripada PCX yang dulu, karena sekarang PCX itu sudah diproduksi lokal, jadi harganya jauh dari PCX yang sebelumnya. Dengan spesifikasi yang sedemikian rupa dan harga yang murah juga, yang jauh dari harga sebelumnya, PCX ini sangat rekomendasi. Nah, setelah kita bahas PCX ini, bahas apa lagi ya? Oh iya, kita bahas dari NMAX. Nah, NMAX ini adalah pesaing terberatnya PCX, bisa saya bilang, karena NMAX dulu itu bisa dapat harga setengah dari PCX. Bayangkan, dengan spesifikasi ya bisa dibilang mirip lah dengan PCX, terus harganya juga setengah harga, pastilah orang-orang lirik ke NMAX. Saya juga pernah bahas NMAX sih sebelumnya di video saya yang ini. Nah, kalau kita bandingkan NMAX yang dulu dengan yang sekarang, perubahannya juga ya sama seperti PCX lah, tidak terlalu banyak perubahan, namanya juga facelift. Yang berubah itu cuma sekarang shocknya ada pakai tabung NMAX 2018 ya. Terus NMAX yang warna hitam itu pakai velg warna gold, dan ada juga emblem tulisan NMAX-nya itu yang di samping body itu dia warna gold juga. Nah, terus untuk semua varian NMAX 2018 ini, di joknya sekarang itu ada semacam pattern tulisannya NMAX biar lebih mewah. Nah, lepas dari NMAX, kita ke BB NMAX ya, yang baru-baru kemarin juga launching itu Yamaha Lexi, yang disebut-sebut sebagai Baby NMAX. Si Baby NMAX ini katanya sih mesinnya itu mesin tipe Eropa yang dipasarkan di Indonesia ya. Ini adalah data-data spesifikasi Yamaha Lexi alias Baby NMAX. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan si Baby NMAX ini? Ya, saya rasa sih iya. Tapi persaingan paling ketat para produsen motor Indonesia itu kayaknya ada di PCX dan NMAX. Karena pada saat pertama kali PCX muncul, dia dibanting sama NMAX. Terus NMAX mulai menguasai, terus muncul lagi PCX model terbaru. Nah, PCX model terbaru muncul, lahir lagi kembali NMAX model baru. Wah, kayaknya persaingannya ketat sekali nih. Ya kita lihatlah nanti persaingan kelas matic di Indonesia itu seperti apa. Kayaknya akan semakin ketat. Oke deh, karena semakin macet, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Dari semua motor yang saya sebutkan tadi, kalian tertariknya ke motor yang mana coba? Ayo pilih. Tulis pilihan kalian di kotak komen, dan siapa tahu kalian tahu spesifikasi atau ada motor jenis apa lagi yang belum saya sebutkan. Jangan lupa, jangan malu-malu untuk komen. Oke? Akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap safe di jalan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.